Halo, ketemu lagi nih di sesi penelusuran mendalam kita. Kali ini kita mau bongkar satu pertanyaan yang menggelitik banget dari buku Guns, Germs, and Steel-nya Jared Diamond. Fokusnya bab 8, judulnya Apel atau Indian. Intinya gini, kenapa sih ada tempat di dunia yang pertaniannya maju pesat dari dulu banget, tapi di tempat lain yang kayaknya mirip-mirip aja, kok gagal atau lambat banget gitu? Iya, halo. Pertanyaan ini krusial banget ya. Karena sukses atau gagalnya domestikasi tanaman liar jadi makanan pokok itu jadi fondasi awal banget. Fondasi buat apa aja tuh? Ya buat banyak hal. Kemampuan mendukung populasi yang besar, terus pengembangan teknologi, kekuatan militer, bahkan sampai kekebalan penyakit. Semua yang dirangkum di judul buku itu kan Guns, Germs, and Steel. Nah, kali ini kita fokus ke kenapanya. Kok bisa beda banget antar wilayah geografis? Oke, dan buat jawab itu, kita langsung ke primadonanya nih, Fertile Crescent, bulan sabit subur di Timur Tengah itu kan? Betul sekali. Pasti Anda sering dengar lah ya, ini kan salah satu tempat paling awal munculnya pertanian, kota, tulisan, kerajaan, titik nol lah istilahnya buat banyak hal di dunia modern. Nah pertanyaannya, apa sih senjata rahasia wilayah ini, khususnya dari tanamannya? Kok bisa ngasih keuntungan segede itu? Nah, ini dia. Mari kita bedah senjata rahasianya satu-satu, mulai dari tanamannya dulu ya. Yang Ya. paling penting pertama itu iklim. Fertile Crescent itu masuk zona iklim Mediterania. Iklim Mediterania, itu yang kayak gimana ciri khasnya? Ciri khasnya itu musim dinginnya basah dan sejuk, lumayan lah. Tapi terus diikuti musim panas yang panjang, panas banget dan kering kerontang. Nah, iklim kayak gini tuh punya efek seleksi alam yang kuat banget buat tumbuhan di sana. Seleksi alam, maksudnya alam milih-milih gitu, tanaman apa yang diuntungkan. Iya, alam seolah-olah menyeleksi tanaman tahunan atau annuals. Jadi tanaman ini siklus hidupnya selesai dalam setahun. Dari biji, tumbuh, berbunga, bikin biji baru, semua pas musim hujan. Begitu musim panas, kering datang, ya udah, tanaman induknya mati. Terus, cara dia bertahan hidup gimana? Nah, strateginya itu dia investasikan energinya bukan buat bikin batang kayu gede atau daun awet, tapi buat bikin biji. Bijinya banyak, besar-besar, dan yang paling penting, tahan lama buat melewati musim kering itu. Ah, mulai kebayang nih. Jadi biji-biji gede inilah yang jadi emasnya buat manusia purba ya? Kayak gandum, jelai, kacang-kacangan gitu. Bergizi, bisa disimpan lama. Beda banget sama, katakanlah, daun dari hutan hujan yang susah disimpan kan? Tepat, bisa nyimpen makanan dalam jumlah besar. Ini kan fondasi buat hidup menetap, gak nomaden lagi. Dari situ baru deh bisa muncul peradaban yang lebih kompleks. Jadi iklim Mediterania ini secara nggak langsung kayak nyiapin paket tanaman yang menarik banget buat dijinakkan. Tapi, ada lagi keunggulan lainnya. Oh, ada lagi. Apa tuh? Dari sisi biologis tanamannya, banyak tanaman liar di Fertile Crescent itu sifatnya hermafrodit yang bisa menyerbuki dirinya sendiri. Istilahnya selfers. Hermafrodit. Oke, punya dua kelamin. Terus, selfers bisa kawin sendiri. Apa untungnya sih? Bukannya kalau nyilang sama yang lain malah bagus, jadi beragam? Buat alam dalam jangka panjang, ya keragaman genetik itu penting. Tapi coba bayangkan Anda jadi petani pertama yang lagi coba-coba nanam. Sifat selfing ini justru untung besar. Gini deh, misalnya nih, kebetulan ada satu tanaman gandum liar yang bijinya agak gedean dikit atau tangkainya lebih kuat, jadi bijinya nggak gampang rontok. Kan bagus tuh sifatnya. Iya, jelas bagus buat petani. Nah, kalau dia selfing, kemungkinan besar keturunannya yang mewarisi sifat bagus itu utuh. Nggak langsung encer gitu kecampur sama serbuk sari dari tanaman tetangga yang mungkin biasa aja. Oh, oke. Jadi mutasi bagus itu lebih gampang dikunci ya. Proses seleksinya jadi lebih cepat dong. Walau mungkin petaninya belum sadar-sadar amat. Tinggal pilih aja yang paling bagus tahun ini, tanam lagi tahun depan. Gitu kan? Persis, kayak dapat jalan pintas gitu di awal domestikasi. Tapi ya penyerbukan silang kadang-kadang tetap kejadian kok, dan itu juga ada gunanya. Bisa muncul kombinasi baru yang lebih unggul lagi. Gandum roti modern itu kan hasil hibridisasi alami antar spesies rumput liar yang beda-beda. Jadi Fertile Crescent ini dapat paket komplit, tanaman tahunan biji besar plus mekanisme reproduksi yang memudahkan seleksi awal. Oke. Ini jelas banget nih. Iklimnya maksa tanaman fokus ke biji, terus sifat selfingnya bikin gampang dibilih manusia. Tapi, nah ini nih, muncul pertanyaan lagi di kepala saya. Mungkin Anda juga mikir para pendengar,
Kalau kita lihat peta dunia, kan ada wilayah lain yang iklimnya Mediterania juga. California, Chili, Afrika Selatan, Australia Barat Daya. Iya, ada beberapa. Nah, kenapa tempat-tempat itu yang beberapa sekarang malah jadi lumbung pangan dunia, kayak California, kok nggak jadi pusat domestikasi sedini Fertile Crescent? Kenapa revolusi pertanian nggak meledak di sana juga ribuan tahun lalu? Agak aneh ya rasanya. Pertanyaan bagus banget. Dan jawabannya ini ngebawa kita ke level berikutnya. Keunggulan lingkungan Fertile Crescent secara keseluruhan dibanding zona Mediterania lain. Ada beberapa poin penting nih. Pertama, coba lihat lagi petanya deh. Zona Mediterania di Eurasia Barat, yang termasuk Fertile Crescent ini, itu yang paling luas sedunia. Jauh lebih gede dibanding pulau-pulau Mediterania di benua lain. Luas wilayah emang ngaruh banget ya. Ngaruh banget. Wilayah lebih luas itu umumnya keanekaragaman hayatinya lebih tinggi. Spesies tumbuhan, hewan liarnya lebih banyak dibanding zona yang lebih kecil kayak di Chili atau Australia. Artinya apa? Pilihan atau bahan baku buat calon petani di Fertile Crescent itu dari awal udah jauh lebih kaya. Lebih banyak kartu lah buat dimainin. Oke, masuk akal. Pilihannya banyak, peluang nemu juaranya lebih gede. Ada lagi? Ada. Faktor kedua, variasi iklimnya. Dari semua zona Mediterania, Eurasia Barat ini juga yang variasi iklim antar tahun dan antar musimnya paling ekstrim. Perbedaan suhu, hujan, panjang musim tanamnya bisa lebih drastis dibanding misalnya California, yang relatif lebih stabil. Dan efeknya apa tuh variasi ekstrim gitu? Keanekaragaman tanaman tahunan paling tinggi sedunia, gitu. Tepat sekali. Jadi bukan cuma spesiesnya banyak secara umum, tapi spesifik tahunannya yang potensial jadi biji-bijian itu banyak banget. Dan ini bukan ngarang loh, ada studi beneran dari Mark Bloomer, ahli geografi yang dikutip Diamond. Dia bikin studi menarik banget, dia identifikasi 56 spesies rumput liar dari seluruh dunia yang bijinya paling gede. Anggap aja ini daftar calon superstar tanaman pangan dari alam liar. Oke, 56 superstar. Terus gimana pembagiannya di dunia? Buat argumen Diamond, dari 56 spesies itu, ternyata sekitar 32 spesies, lebih dari separohnya, asalnya dari zona Mediterania, Eurasia Barat, termasuk Fertile Crescent. Nenek moyang liar gandum, emmer sama jelai, dua tanaman pertama yang penting banget di Fertile Crescent, ada di puncak daftar itu. Wow, 32 dari 56 itu dari sana semua. Iya, sekarang bandingin ya, Chili cuma nyumbang 2 spesies. California sama Afrika Selatan, masing-masing cuma 1. Dan yang paling parah, Australia Barat Daya, 0. Gak ada satupun dari 56 rumput liar berbiji terbesar dunia itu yang asli dari sana. 0. Loh, 32 banding 0. Itu jauh banget bedanya. Ini kayak, ya ampun, alam tuh udah ngatur siapa yang dapat modal awal paling bagus ya. Langsung kerasa banget ini guns, germs, and steel-nya di level paling dasar. Ketersediaan hayati. Presis. Beda modal awal inilah yang jadi salah satu penyebab mendasar, ultimate cause, kata Diamond, yang bikin sejarah tiap benua jadi beda banget jalannya. Tapi, selalu ada tapinya kan? Mungkin aja orang-orang pemburu pengumpul di California atau Australia itu bukan gak ada tanaman bagus. Tapi merekanya aja yang, katakanlah, kurang jeli, kurang inovatif, atau mungkin cara hidupnya bikin mereka nggak tertarik bertani. Kan suka ada asumsi gitu. Itu asumsi yang umum banget didengar ya. Tapi Diamond ngasih bantahan kuat. Salah satunya dari pengalaman dia sendiri. Dia kan pernah kerja lama sama suku Fore di Nugini yang waktu itu masih tradisional banget. Suatu saat, pas ekspedisi di hutan, makanan mereka menipis, mulai kelaparan. Terus gimana? Orang Fore ini nyebar, terus balik bawa macam-macam jamur liar buat dimakan. Banyak banget. Diamond, sebagai orang barat yang tahu bahaya jamur liar, langsung panik dong, khawatir keracunan. Reaksi orang Forinya gimana? Ya marah, merasa dianggap bodoh gitu loh sama Diamond. Terus mereka dengan detail banget jelasin puluhan jenis jamur yang mereka tahu satu-satu. Nama lokalnya, cirinya, tumbuhnya di mana yang aman dimakan mentah, mana yang harus dimasak, mana yang agak beracun tapi bisa diolah, mana yang bahaya banget. Pengetahuan botani mereka itu luar biasa detail. Wow, jadi
Inti cerita ini apa dong? Itu paham banget lingkungan sekitarnya. Pengetahuan ini kan buat bertahan hidup, bukan sekedar iseng, diwariskan turun-temurun. Jadi mikir kalau mereka bakal ngelewatin gitu aja tanaman liar yang jelas-jelas berguna banget, gampang tumbuh, hasilnya banyak, kayak gandum liar kalau memang ada di sekitar mereka selama ribuan tahun, itu kayaknya, gak mungkin banget. Ini nguatin lagi kesimpulan kalau masalah utamanya emang di ketersediaan biologi spesiesnya, bukan di manusianya. Bener juga ya. Ini kayak ngebalik cara pandang gitu. Kita seringnya fokus ke pintarnya manusia, inovasinya, tapi di sini justru bahan baku dari alam yang pembagiannya nggak rata, itu pegang peran sepenting itu di awal mula. Kayak masak kali ya. Koki jago pun kalau bahannya cuma singkong sama garam ya susah bikin masakan bintang 5. Perlu bahan premium juga dari alamnya. Analogi yang pas banget. Dan kita bisa lihat bukti lain dari contoh kontras di wilayah lain yang berhasil juga sih bertani mandiri tapi terbatas. Balik lagi ke Nugini. Pertanian kan muncul independen di dataran tinggi Nugini sekitar 7.000 tahun lalu. Salah satu pusat domestikasi asli dunia. Ini bukti orang Nugini jelas bisa dan mau bertani. Tapi hasilnya nggak meledak kayak di Fertile Crescent gitu kan? Betul. Kenapa? Ya itu tadi, bahan baku lokalnya terbatas. Nggak ada rumput liar kayak gandum atau padi. Nggak ada polong-polongan kayak protein. Hewan besar buat kerja atau daging juga nihil. Mereka berhasil jinakin umbi-umbian kayak talas, beberapa jenis ubi lokal, tebu, pisang, tapi ya ada batasnya. Umbi kan kurang tahan simpan dibanding biji, proteinnya juga kurang, ada yang kurang produktif di ketinggian tertentu, tapi hebatnya orang Nugini itu petani yang terampil banget loh dengan apa yang ada. Buktinya apa tuh? Bukti paling jelas itu pas ubi jalar yang asli Amerika Selatan akhirnya nyampe Nugini lewat jalur Polinesia beberapa abad lalu. Orang Nugini itu cepet banget ngadopsinya. Kenapa? Karena ubi jalar ini ternyata jauh lebih produktif di dataran tinggi dibanding talas. Mereka langsung ngeh ini tanaman unggul, terus dijadiin makanan pokok baru. Ini nunjukin apa? Ya mereka adaptif, jago bertani, tapi sebelumnya kayak kejebak sama pilihan tanaman asli yang kurang oke aja. Ada contoh lain yang mirip? Ada Amerika Serikat bagian timur. Di sana juga ada pusat domestikasi independen. Penduduk asli Amerika di sana berhasil jinakin tanaman lokal kayak labu jenis tertentu, bunga matahari, sumpuid, chenopod, ribuan tahun lalu. Tapi, ya lagi-lagi, tanaman asli ini kurang produktif. Bijinya kecil, kalori atau protein per hektarnya nggak setinggi paket dari Fertile Crescent atau Mesoamerika. Akibatnya, pertaniannya lambat berkembang. Ribuan tahun itu cuma jadi tambahan makanan aja. Sumber utama kalori masih dari berburu, mancing, ngumpulin tumbuhan liar. Sampai kapan begitu? Sampai akhirnya, paket tanaman unggul dari Mesoamerika, jagung, kacang, beans, labu jenis lain, squash, si tiga saudari itu nyebar ke utara, nyampe Amerika Timur sekitar abad-abad awal Masehi. Terus apa yang terjadi? Ya langsung diadopsi. Masyarakat di sana cepet banget ngembangin varietas jagung dan kacang yang cocok sama iklim lokal mereka. Akhirnya pertanian di sana lepas landas. Jadi basis masyarakat, populasi lebih padat, sosialnya lebih kompleks. Sekali lagi, ini nunjukin masalahnya bukan di orangnya yang malas atau nggak bisa bertani, tapi di keterbatasan bahan baku liar asli di wilayah mereka. Begitu ada yang lebih bagus, ia langsung dipakai. Oke, jadi kalau ditarik benang merahnya nih ya, dari semua contoh ini, Fertile Crescent, California, Australia, Nugini, Amerika Timur, pesannya makin jelas banget ya. Ini bukan soal siapa lebih pinter, siapa lebih rajin. Tapi lebih ke ya faktor untung-untungan geografis sama biologis aja. Mana wilayah yang kebetulan dapat paket tumbuhan liar yang sifatnya pas banget buat dijadian makanan super produktif. Bijinya gede, gampang tumbuh, gampang disimpan, gampang dipanen, bergizi. Terus cara kawinnya, kayak shelving tadi gampang diseleksi. Dan ternyata paket premium ini pembagiannya nggak lata banget di bumi. Fertile Crescent kebetulan dapat jackpotnya. Bukan karena penduduknya kurang ini itu, tapi karena kartu tanamannya yang kurang bagus dari alam. Fertile Crescent unggul karena kombinasi unik. Zona Mediterania terluas, jadi banyak ragamnya, variasi iklim terekstrim, mendorong tanaman tahunan, hasilnya kekayaan spesies tanaman tahunan biji besar tertinggi di dunia. Plus banyak yang selfers. Paket komplit. Zona Mediterania lain mungkin iklimnya sama, tapi kurang di salah satu atau beberapa elemen kunci itu, terutama kurangnya spesies kandidat unggulan. Dan kita udah lihat kan, pengetahuan botani orang zaman dulu itu luar biasa. Kecil banget kemungkinan mereka ngelewatin emas hijau kalau emang ada di depan mata. Dan kalau dikaitkan lagi ke gambaran besar Guns, Germs, and Steel,
Perbedaan awal di start pertanian jadi salah satu pemicu paling dasar ya. Kayak domino pertama yang didorong gitu, unggul produksi pangan, populasi jadi lebih padat. Populasi padat muncul spesialisasi kerja, petani, prajurit, pengrajin, birokrat. Ini dorong inovasi teknologi guns, steel, terbentuk negara, dan ironisnya jadi tempat subur buat kuman penyakit germs yang jadi senjata pas ketemu orang lain yang belum kebal. Semua ini kan penyebab langsung proximate causes dari timpangnya kekuatan antar benua pas zaman Columbus mulai layar. Tapi akarnya, salah satu akar terdalamnya, ya di beda geografis soal tanaman liar 10.000 tahun lalu. Wah, dalam banget ya kalau dipikirin. Iya, sebuah perspektif yang menempatkan geografi dan biologi jadi pemain utama dalam sejarah manusia. Bukan cuma latar panggung aja. Ini ngasih penjelasan yang non-rasialis juga soal kenapa nasib masyarakat dunia bisa beda-beda. Betul banget. Nah, sebelum kita tutup nih ya, saya mau tinggalin satu pemikiran buat Anda renungkan. Kita udah lihat kan betapa pentingnya ketersediaan bahan baku tanaman yang pas di tempat dan waktu yang pas ribuan tahun lalu. Coba deh Anda berandai-andai sejenak. Gimana kalau, ya cuma karena faktor kebetulan evolusi aja gitu, nenek moyang liar gandum dan jelai yang super produktif itu ternyata nggak cuma tumbuh di Timur Tengah, tapi juga tumbuh subur alami di California atau di padang rumput Australia Barat Daya sekitar 10.000 tahun lalu. Kira-kira bakal kayak apa ya peta peradaban dan kekuatan dunia hari ini? Seberapa beda mungkin jalannya sejarah? Pertanyaan gimana kalau yang menarik kan buat dipikirin? Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.